Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Dalam sepekan, Gunung Merapi meletus lebih dari 200 kali. Pencuri sepeda motor di Kota Padang diringkus polisi di Alahan Panjang, Kabupaten Solok. Lomba Lato-Lato meriahkan hari ulang tahun Pasaman Barat. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Tanah Datar hingga kini masih meletus. Lontaran abu vulkanik Merapi tidak hanya menyebar di radius 3 km dari puncak, tapi juga ke permukiman di Tanah Datar. Petugas pos pengamatan Gunung Api Merapi menyampaikan, gunung ini mengeluarkan abu vulkanik setiap 1 hingga 2 jam. Sejak erupsi pada 7 Januari lalu, pemantau mencatat terjadi 208 kali letusan, dengan tinggi kolom abu yang dilontarkan dari 100 meter hingga 1000 meter dari puncak. Intensitas letusan masih fluktuatif. Selain itu, aktivitas kegempaan vulkaniknya juga tergolong tinggi. Jumlah erupsi dalam sepekan terakhir berbeda-beda. Letusan terbanyak terjadi pada hari keempat, dengan jumlah 34 kali. Sejak 1 minggu dari tanggal 7 Januari 2023 sampai sekarang terekam ketinggian kolom asap itu 1000 meter di atas permukaan puncak. Aktivitas masih tergolong tinggi dengan adanya tremor yang masih terekam. Untuk status Merapi masih di waspada atau level 2. Hujan abu baru 1 kali laporan itu di Kabupaten Tanah Datar. Hingga kini, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menetapkan Merapi pada status waspada level 2. Status ini melarang siapapun beraktivitas pada radius 3 km dari puncak Gunung Merapi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Jumat petang pekan lalu, menetapkan 5 tersangka dugaan korupsi pembangunan rumah susun di Kabupaten Sijunjung. Penetapan dilakukan setelah tim penyidik memeriksa dan mencari alat bukti yang cukup. 3 dari 5 tersangka langsung ditahan agar tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Ketiga tersangka yaitu Alex Rizal selaku pejabat pembuat komitmen, LD Effendi kuasa direktur, serta Trisnaldi pelaksana lapangan. Ketiganya ditahan di rumah tahanan Anak Air Padang selama 20 hari. Sedangkan untuk 2 tersangka lain, penyidik Kejati akan segera mengirimkan surat panggilan. Keduanya beralasan masih berada di luar kota. Kasus ini terungkap berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Barat yang berpotensi merugikan negara sebesar 1,3 miliar rupiah. Temuan tersebut dilanjutkan dengan penyelidikan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Kerugian negara ini kan sekitar dari penghitungan yang sudah dilakukan oleh BPKP itu 1.308 juta 620 sekian. Ya. Dirjen Penyedia Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Satuan Non-Vertikal Tertentu Sumbar melelang proyek pembangunan rumah susun untuk ASN dan pegawai Kabupaten Sijunjung dengan nilai proyek 13 miliar rupiah tahun 2018. Penyidik menemukan adanya pekerjaan yang tak sesuai spesifikasi dan kontrak proyek, sedangkan uang tetap dibayarkan. Robiha melaporkan dari Padang. Kejaksaan Negeri Pasaman Barat kembali menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi mega proyek RSUD Kabupaten Pasaman Barat tahun anggaran 2018 hingga tahun 2020. Kelima tersangka merupakan pengusaha dari Manado, yakni Yanemandri Shie Masengi, Alex James Gunawan, Benny Gunawan,
Jemi Prabowo, dan Mario Anggriponto. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa beberapa kali. Kelimanya dititipkan di Rutan Polres Pasaman Barat. Penetapan mereka berawal dari perusahaan pemenang tender menjual proyek kepada mereka dengan nilai 102 miliar rupiah. Proyek tersebut bernilai lebih dari 130 miliar. Dengan harga yang jauh dari nilai proyek, kelima tersangka mengerjakannya tidak sesuai spesifikasi. Menurut tim ahli, ada kekurangan pada fisik, sehingga merugikan negara sebesar 20 miliar rupiah. Jumlah tersebut belum termasuk gratifikasi dan suap. Sejak kasus ini bergulir, Kejaksaan telah menetapkan 16 tersangka. 7 diantaranya telah selesai diproses dan berkasnya telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Adapun tindakan yang pelaku lakukan sehingga kita lakukan penahanan yaitu berawal dari PT MAM selaku pemenang proyek pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan nilai kontrak sebesar 134 miliar. Namun demikian, PT MAM menjual proyek tersebut kepada para pelaku yang kita lakukan penahanan pada hari ini, yaitu sebesar 102 miliar. Artinya ada 32 miliar yang hilang. Sebelumnya, Kejaksaan telah menahan 11 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Pasaman Barat. Di antaranya, pejabat pembuat komitmen yang juga Direktur RSUD, panitia lelang, serta kontraktor pemenang lelang. Jaksa menemukan penyimpangan anggaran 20 miliar rupiah dari pengerjaan fisik dan 4,5 miliar rupiah uang suap. Kasus korupsi ini menjadi yang terbesar sejak Kabupaten Pasaman Barat berdiri. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Para pencinta tanaman bonsai dari berbagai kalangan di Kota Solo menggelar kegiatan jemur bonsai di halaman kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Solo. Acara ini bertujuan sebagai ajang silaturahmi dan saling berbagi ilmu antar pecinta tanaman bonsai. Jemur bonsai itu diikuti oleh puluhan peserta yang menampilkan 8 jenis bonsai, mulai dari kemuning, delima batu, legundi, asam saraf, dan lain-lain. Semua tanaman merupakan tanaman lokal. Profesi peserta yang mengikutinya sangat beragam, seperti pegawai pemerintah, guru, pengusaha, mahasiswa, hingga wira swasta. Bagi pengunjung, nilai seni yang ada di tanaman bonsai menjadi daya tarik utama acara ini. Banyak tanaman yang masih belum pantas untuk tua, tapi dibikin seolah dia menjadi tua, dan ketika dipandang dengan nilai seni, tanaman tersebut jika misalkan kita itu kecil, kita lihat tanaman dari bawah, maka kita akan melihat seolah tanaman bonsai itu besar dan memiliki nilai seni tertentu. Kemudian akan muncul juga tanaman-tanaman yang sebenarnya belum jadi ya. Belum jadi, tapi hari ini apresiasi nih buat teman-teman. Kita dari berbagai macam latar di sini nih. Ada yang pegawai, ada yang guru ya. Kalau jenisnya sekitar 8 jenis di sini, 8 jenis, dan kita utamakan karena kita bekerja sama dengan DLH ini, kita utamakan tanaman-tanaman lokal yang memungkinkan untuk dibudidaya dengan mudah, murah gitu kan, dan nanti kita harapkan bisa menambah nilai ekonomi. Selain nilai seni, tanaman bonsai memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Salah seorang peserta mengaku telah menjual sebuah bonsainya hingga 5 juta rupiah. Dari Solo, Garnadi melaporkan.